勇者力アルティ Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Eiyu Kyoushitsu yang sekarang udah nyampe ke episode kelima. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Ipponjin. Ipponjin? Di awal scene kita ditunjukin Babang Blade yang lagi memeriksa tubuhnya pada seorang dokter, yang mana Babang Blade sekarang tidak bisa menggunakan kekuatannya lebih dari 30%, karena kalau tidak Blade akan meninggoy. Dirinya pun terkejut mendengarnya. Lalu Blade yang berjalan nampak dipanggil sama Claire, yang mana dia memperkenalkan seorang temannya yaitu Maria. Claire bilang kalau sepertinya Maria ini punya permintaan pada Blade. Bukannya minta apa kek, si Maria ini malah meminta Blade agar membunuhnya. Tapi maksud sebenarnya yaitu agar Blade membunuh dirinya saat lepas kendali, yang mana sebenarnya Maria ini bukan manusia. Mendengar itu, Blade pun mengetahui kalau Maria ini adalah iblis malam. Maria bilang kalau ada makhluk lain di dalam dirinya, makhluk sihir dengan kekuatan mengerikan. Dulu pernah sekali saat dirinya merasa kesulitan, namun tiba-tiba secara nggak sengaja Maria memecahkan gelas minumannya. Hal itu terjadi saat dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Untungnya sampai saat ini Maria masih bisa menahannya. Tapi semenjak pertarungannya melawan Chu, Maria jadi tidak bisa menahan kekuatan itu, karena setelah disentuh semangat bertarung yang mengalir melalui aliran energi sihir Maria, kendali kekuatannya mulai menghilang. Harness pun jadi agak panik jika mereka tidak segera melakukan sesuatu, karena takutnya makhluk itu akan keluar dan mengacau. Tapi Maria khawatir karena tak punya tempat pergi kemanapun jika dikeluarkan dari akademi. Itulah mengapa dirinya harus melakukan sesuatu pada kekuatannya itu. Dan karena sesama yatim piatu, Blade pun mau membantu Maria. Bahkan semua teman-teman yang ada di sana juga mau membantu Maria. Bahkan Chu juga mau membantu Maria karena dirinya sudah menganggap Maria sebagai temannya. Harness yang gak diajak pun jadi marah karena ya dirinya juga ingin membantu Maria. Singkat cerita, di sore harinya mereka pun menggunakan arena latihan dan tak lupa juga menggunakan kekai pelindung. Sedangkan Claire dan Jessica berada di ruang kendali. Setelah semua persiapan udah matang, Blade pun menyuruh Maria agar melepaskan semua kekuatannya sekarang. Tapi Maria malah nggak mau mengeluarkan kekuatannya karena dirinya harus menahannya seumur hidup. Harness menenangkannya dan bilang agar Maria mengikuti saran Blade aja, karena Harness juga pernah diselamatkan olehnya. Mendengar itu, Maria pun jadi agak percaya diri dan mulai membuka semua segel yang ada di tubuhnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat segel yang menahan Maria, saking beratnya sampai membuat lantai berlubang. Dan ketika Maria akan membuka segel terakhir yang menjadi pembatas kekuatannya sampai 1/10, mendengar itu Harness mencoba untuk menahan Maria, tapi ya sudah terlambat. Nampak angin yang berhembus kencang. Meski Maria kepikiran sama teman-temannya itu, tapi Blade tetap meminta Maria agar melepas semua kekuatannya yang ada di dalam dirinya. Saking kuatnya angin yang berhembus sampai membuat baju Maria jadi sobek-sobek. Lalu keluarlah sayap iblis, dan tak lama kemudian nampaklah sosok Raja Iblis yang muncul sempurna menguasai tubuh Maria. Iblis itu nampak sangat kuat. Dia bilang agar mereka semua menyembah dan takut pada dirinya. Tapi setelah melihat lambang setan yang ada di dahinya, Blade nampak kebingungan. Harness pun menggunakan pedang Asmodeus hingga pada akhirnya
Dengan sangat mudahnya Ernest disepa sama iblis Maria ini. Bahkan Ernest tergeletak nggak berdaya dengan telanjang. Merasa nggak terima, Leonard pun mencoba untuk menyerang iblis itu. Tapi ya hasilnya sama aja. Dengan sangat mudah Leonard dilemparnya. Lalu Sophie dan Chu pun juga bersiap untuk menyerang si iblis. Sophie melompat dan memeluk Maria dengan menggunakan kekuatan gravitasinya agar mengunci pergerakan Maria. Bersamaan dengan itu, Chu pun juga udah siap menyemburkan api lavanya ke arah Maria. Dan secara nggak diduga, rupanya iblis Maria ini bisa menyerap semua kekuatan yang Chu kerahkan. Bahkan dirinya melemparnya balik ke arah Chu hingga membuatnya jatuh babak belur. Jadi ya dengan hal itu semua besti Babang Blade dengan mudah dikalahkan oleh iblis Maria. Merasa udah tinggal seorang diri, Blade pun berencana untuk menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Si iblis bilang kalau setelah dirinya keluar dari tempat itu, dirinya akan menghancurkan ibu kota. Belum aja selesai ngomong, Babang Blade malah menyerangnya dengan teknik berpedang. Tapi ya dengan sangat EZ serangan Babang Blade ditangkis oleh iblis Maria ini. Iblis itu mengira kalau Blade ingin menangkap Raja Iblis ini hidup-hidup. Bahkan iblis Maria meminta agar Babang Blade serius melawannya, karena jika tidak dirinya akan membunuh Babang Blade. Saking kuatnya pukulan Maria itu sampai membuat Blade terpental jauh hingga membuat Kekai retak-retak. Dirinya lalu melompat dan menyerang balik si iblis. Merasa kalau cuma seperti itu kekuatan yang Blade kerahkan, Maria pun langsung menyerang Blade menggunakan sihir skala besar, yang mana serangan itu sampai membuat pedang yang Blade gunakan hancur lebur. Melihat itu, Ernest pun berusaha bergerak dan memberikan pedang Asmodeus miliknya pada Babang Blade. Blade yang mengambilnya pun hal itu membuat Asmodeus berkata kalau dirinya tidak suka jika harus menuruti permintaan orang lain. Melihat pedang itu, Maria pun jadi senang karena dengan pedang itu Blade bisa lebih serius melawan dirinya. Namun Blade bilang kalau dirinya akan mengakhiri pertarungan itu dalam sekali serang. Terus Blade pun mulai mengerahkan semangat bertarungnya di level naga. Melihat kekuatan besar itu, Asmodeus pun jadi tidak yakin kalau dirinya bisa menahan kekuatan sebesar itu. Tapi Babang Blade tetap saja memaksa Asmodeus hingga mengeluarkan api yang sangat dahsyat. Hingga pada akhirnya awalnya Maria sangat sombong karena bisa menahan serangan Blade. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba penghalang Maria retak. Pertarungan pun selesai. Nampak semua besti Babang Blade yang babak belur, bahkan Maria juga. Namun meski begitu, tiba-tiba saja Babang Blade pingsan. Karena ya mungkin dia itu menggunakan kekuatannya lebih dari 30%. Singkat cerita, baru aja sadar di rumah sakit, Babang Blade malah mendapatkan rezeki yang agak lumayan nih. Dokter itu merasa beruntung karena masih sempat menyelamatkan Babang Blade. Karena kalau tidak, mungkin Babang Blade ini udah nggak bernapas. Melihat si dokter yang nangis, Blade pun minta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Dirinya yang menanyakan keadaan teman-temannya. Si dokter ini bilang kalau sekarang mereka sedang dirawat sama Claire. Singkat cerita, nampak Maria yang udah baikan, yang mana dirinya nampak disapa oleh murid-murid lainnya. Bersamaan dengan itu, Blade pun nongol dan menyapanya. Mendengar Maria yang hendak mengucapkan dirinya sang pahlawan, namun dengan gercep Blade menyumbat mulut Maria. Blade yang tetap memanggil Maria, namun iblis itu bilang kalau Maria adalah panggilan untuk kepribadian yang satunya. Sedangkan kepribadian yang ini tidak memiliki nama, karena ya masih belum ada yang memberikan nama padanya. Melihat semua murid yang kebanyakan memanggil Maria itu mau, Blade pun jadi kebingungan. Lalu sang raja bilang pada Blade dan para bestinya kalau dirinya lah yang menyambut Maria ke akademi itu. Bahkan dirinya juga tahu mengenai identitasnya, yang mana ibu Maria adalah manusia tapi sudah wafat. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang dulu disebut sebagai Raja Iblis, tapi sekarang nggak diketahui nasibnya. Dengan kata lain, Maria itu adalah anak Raja Iblis. Setelah itu, nampak Maria yang lagi asing ngobrol sama murid-murid lainnya. Melihat itu, Blade dan kawan-kawan merasa khawatir jika Maria dibiarkan bebas seperti itu.
Ernest meminta Maria atau Mao untuk menyuruh teman-temannya kembali ke kelas, tapi rupanya Mao tidak meminta mereka untuk berkumpul di sana. Mendengar Ernest yang juga memanggil Maria dengan panggilan Mao, dirinya jadi bertanya-tanya. Ernest pun ngejelasin kalau semua orang menyebutnya Mao-chan, tapi Mao lebih singkat. Terus Mao bilang kalau dirinya siap melawan Blade kapanpun yang dia mau, dan dirinya pun pergi bersama teman-temannya karena ya waktu istirahat udah berakhir. Lalu Claire bertanya apakah Mao dan Maria itu berbeda kepribadian dan kenapa Maria tidak pernah keluar sejak saat itu. Claire takut karena mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan Maria. Lalu di malam harinya di tengah Chu yang lagi tidur, tiba-tiba saja Mao menghampiri Blade lewat jendela, yang mana Mao berniat mengundang Blade untuk kencan dengannya. Merasa agak aneh karena Mao yang mau kencan di tengah malam, Blade pun jadi kebingungan. Secara tiba-tiba si Mao malah main bawa-bawa Blade terbang. Merasa kalau si Mao ini tidak terlalu tahu banyak hal, dirinya pun menanyakan berapa umur Mao. Dan rupanya si Mao ini baru berumur 5 tahun. Tapi ya umur tidak terlalu penting bagi makhluk sihir. Lalu setelah mereka nimbrung di atas genteng, mereka pun mulai berbacot-bacotan. Singkatnya si Mao ini jatuh cinta pada Babang Blade. Mendengar itu tentu aja Blade jadi terkejut. Itulah kenapa Mao ingin mencari tahu tentang kehidupan Blade. Baru aja ngomong kayak gitu si Mao malah langsung main tembak-tembak aja, meminta agar Blade menjadi pasangannya. Babang Blade yang gak tahu banyak mengenai hal seperti itu, dirinya pun bilang agar lebih mudah, lebih baik mereka buktikan di lapangan percobaan dan bertarung sampai mereka merasa puas. Tapi Mao agak ragu karena kondisi Blade sekarang masih belum fit. Lagi pula dirinya tidak bisa melepaskan seluruh kekuatannya karena jiwa Maria yang ada di dalamnya masih menahan pergerakan Mao. Blade yang menanyakan tentang keadaan Maria maupun bilang kalau Maria sekarang berada di pojokan pikirannya. Mau bilang kalau dirinya terlahir agar Maria bisa kabur dari rasa sakit yang tak tertahankan di pikirannya. Jadi mungkin Maria tidak akan pernah kembali. Singkat waktu di keesokan harinya, nampak teman Maria yang menjelaskan hasil penelitiannya mengenai barang penyegel yang digunakan Maria. Nama bocil ini yaitu Eliza. Yang mana Eliza ini yakin kalau barang yang digunakan Maria itu bukanlah penyegel. Meski begitu, Mao yakin kalau dirinya ditahan oleh benda itu. Tapi Eliza menjelaskan kalau alat itu semacam perekam. Bisa dibilang itu sebuah variasi message cube. Dan menurut Eliza, rekaman itu bisa menarik Maria kembali. Itu berarti juga bisa menghancurkan Mao dan sang Raja Iblis. Eliza pun berencana untuk memainkan alat itu maupun mengizinkannya. Lalu setelah operasi dimulai dilakukan, inilah yang terjadi. Rupanya yang muncul bukanlah Maria atau apa tapi malah Raja Iblis. Para murid yang melihatnya merasa tegang dan juga ada yang takjub. Raja Iblis pun mulai ngomong mengenai Emilia, yaitu istrinya, agar memaafkan dirinya karena telah meninggalkannya. Itu semua ia lakukan karena dirinya tak ingin membawanya ke jalan yang penuh darah karena ada musuh yang harus dirinya lawan. Lalu dirinya tak menyangka makhluk sihir sepertinya bisa menciptakan anak dengan seorang manusia. Dirinya bersumpah pada Emilia dan juga anaknya yang tidak pernah ia lihat atas lambang setan bahwa dirinya akan terus mencintai mereka berdua selamanya meski tubuhnya sudah tiada. Lalu nampak Mao yang menangis karena dirinya akan segera dilenyap dan digantikan dengan Maria. Hingga pada akhirnya Mao pun berubah jadi Maria seperti dulu. Singkat cerita, di keesokan harinya nampak Maria yang akan bertarung melawan Blade. Rupanya sekarang ini Maria bisa berubah ke dalam wujud iblisnya. Dan inilah yang terjadi. Dan yaps, itulah akhir dari anime Eiyu Kyoshitsu episode kelima. Nah gimana nih, jadi penasaran nggak dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu. 一般人一般人